Tumbuhkan Bakat Bercerita, karya Sri Astuti. SD Pelangi terletak di kaki bukit. Tampak luas halaman terhampar di depan gedung. Guru dan murid merasa senang sekali ketika sekolah mendapat bantuan berupa pembangunan gedung perpustakaan beserta buku-buku yang berdus-dus sangat banyak. Bayangan yang muncul banyak berisi buku-buku cerita bergambar. Tapi bayangan tak sesuai dengan kenyataan. Buku yang dikirim kebanyakan buku-buku pengetahuan dan pelajaran. Apa mau dikata? Bantuan kita tidak berhak meminta judul. Masih beruntung ada beberapa yang berupa cerita bergambar. Perpustakaan mulai ditata. Petugas perpustakaan mendata buku-buku, menata buku di rak, membuat kartu anggota perpustakaan, dan kegiatan peminjaman buku dibuka. Semua anak sangat antusias meminjam buku. Ada juga yang cuma membaca di perpustakaan. Masalah mulai muncul. SD Pelangi gurunya sangat terbatas. Tidak ada petugas yang khusus mengurusi perpustakaan. Oleh karena itu, tidak setiap waktu dibuka. Hanya waktu-waktu tertentu saja. Anak-anak yang meminjam buku juga banyak yang telat mengembalikan. Banyak buku yang terlantar dan rusak. Ya, rusak karena buku cerita bergambar yang disukai anak-anak saking seringnya dibaca sampai halaman banyak yang lepas. Beruntung sekarang ada program literasi sebelum pembelajaran. Guru membawa buku ke dalam kelas untuk dibaca siswa setiap pagi sekitar 15 menit sebelum pembelajaran. Tetapi tidak semua guru bisa melaksanakan. Tidak semua guru mendukung kegiatan literasi. Banyak kendala yang terjadi di lapangan seperti waktu terbatas, banyaknya pelajaran yang harus tuntas, dan lain-lain. Kelas dibuat pojok baca. Di pojok kelas tersedia buku di rak atas meja. Tempat dihias semeriah mungkin bersama anak-anak dengan kertas warna-warni supaya menarik. Kini kebiasaan membaca sudah tertanam. Saat anak sampai di kelas langsung mengambil buku untuk dibaca. Ketika sudah selesai, anak bisa bertukar buku dengan teman yang lain atau membaca buku lain yang tersedia. Anak bertambah semangat ketika diminta untuk membuat pembatas buku dari kertas, diberi nama dan hiasan. Siang itu adalah hari istimewa karena ada kunjungan perpustakaan keliling dari Perpusda. Ini kali pertama perpustakaan keliling hadir di SD Pelangi. Anak-anak sangat antusias memilih buku yang tersedia di mobil perpustakaan keliling. Mereka sangat menyukai buku-buku cerita non-fiksi seperti cerita dongeng. Petugas perpustakaan menyampaikan kepada salah satu guru di SD Pelangi, Bu Meta, untuk mempersiapkan lomba bercerita yang akan diadakan oleh Perpusda. Meta pikir ini adalah kesempatannya untuk memberi kesempatan kepada anak-anak berkreasi dalam lomba bercerita. Di ujung semangat membara, Meta sangat terpukul karena corona melanda negeri tercinta Indonesia. Semua kegiatan sekolah ditutup beralih ke online. Setelah 2 tahun vakum, tak ada kegiatan lomba-lomba, pintu mulai terbuka kembali mulai 2020. Perpusda mengadakan kembali lomba bercerita melalui offline. Bu Meta semangat sekali, apalagi ketika dia ketemu dengan seorang pakar literasi, Bu Tari, di rapat sosialisasi lomba bercerita. Dia memberikan banyak ilmu tentang trik-trik melatih anak bercerita. Bu Meta mulai berkoordinasi dengan guru kelas 5 untuk meminta masukan kira-kira siapa yang mempunyai bakat bercerita. Guru senior yang sudah memahami karakter anak didiknya langsung merekomendasikan salah satu anak yang menurutnya ceriwis dan percaya diri, Queen.
Bu Meta mulai memilih cerita melalui Queen dengan penuh semangat. Bu Meta mulai memilih cerita melatih Queen dengan penuh semangat. Queen anak yang cerdas, selalu semangat dan percaya diri. Tidak salah pilih, dikasih bacaan langsung bisa menceritakan menurut gayanya sendiri. Mereka berlatih sesering mungkin. Bu Meta tidak pernah berpikir ingin menang. Dia hanya berusaha sekuat tenaga memberi motivasi kepada Queen. Libur Lebaran tiba, latihan pun terhenti. Begitu masuk kembali ke sekolah, waktu lomba tinggal menghitung hari. Latihan tinggal sedikit waktu. Beruntung Bu Tari berkenan mampir ke SD Pelangi melihat latihan Queen dan mengajari cara bercerita yang baik. Hari pertandingan tiba, Queen mendapat nomor undian terakhir dari 21 peserta. Ini menjadi sangat beruntung karena dia bisa melihat semua teman-temannya tampil membawakan berbagai cerita sekaligus belajar. Tapi dia juga merasa jenuh harus menunggu 3 jam lamanya sampai dia tampil. Semua peserta sudah bubar, tinggal Dewan Juri dan Bu Meta yang melihat. Queen tampil memukau. Bu Meta tak melewatkan waktu untuk merekam video Queen bercerita dari awal sampai akhir. Sambil merekam, Bu Meta tak henti-hentinya merasa merinding. Tak dikira Queen anak yang dilatihnya bisa tampil sempurna. Selesai lomba, Queen diajak makan dan diantar pulang. Jam menunjukkan pukul 13.30. Pengumuman juara masih lama. Bu Meta menunggu pengumuman juara di SD Pelangi melalui grup WA. Tiba-tiba ponsel Bu Meta berdering. Bu Tari mengabarkan Queen mendapat juara 1. Bu Meta diminta mengambil piala di tempat lomba. Hatinya berbunga-bunga. Tak sia-sia latihan yang telah dilakukan selama ini. Akhirnya buah pun manis sekali. Bu Tari menyampaikan Queen harus berangkat untuk mewakili kecamatan di tingkat kabupaten. Bu Meta diminta menjadi official didampingi Bu Tari akan menginap di hotel tempat lomba di kabupaten. Queen dan orang tuanya menyambut gembira kabar kemenangannya. Bu Meta membantu mempersiapkan baju dan peralatan yang harus dibawa di tingkat kabupaten. Senang dan bangga, tapi juga berat bercampur aduk. Karena harus kembali mempersiapkan Queen bertempur di tingkat kabupaten. Tapi itu bukan menjadi masalah bagi Bu Meta dan Queen. Bu Meta dan Queen. Mereka malah semakin semangat. Bu Tari kini yang melatih Queen. Queen memang pantas mendapat juara 1. Dia sangat cepat menangkap pengertian-pengertian baru dan langsung bisa mempraktekannya. Luar biasa. Harapan Queen akan mendapat juara kembali dan esok akan mewakili kabupaten lomba di tingkat provinsi dan nasional. Semoga demikian adanya. Kabar kemenangan ini menambah semangat anak yang lain. Adik-adik kelasnya juga ingin mengikuti lomba. Bu Meta memotivasi mereka agar rajin mengikuti kegiatan literasi supaya semakin tambah bakatnya. Cita-cita memang harus setinggi langit. Yang paling penting adalah semangat berusaha terus-menerus. Takkan putus asa. Walaupun tidak juara juga tidak apa-apa. Siap menerima kekalahan juga. Kegiatan literasi sangat bermanfaat untuk anak-anak karena anak dapat berimajinasi dan berkreasi. Kebiasaan-kebiasaan seperti membaca, bercerita, dan mengambil pesan moral sangat bermanfaat untuk membentuk karakter yang berbudi pekerti luhur kelak waktu anak dewasa di kehidupan nyata dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Melalui idolanya dalam cerita, anak dapat menceritakan kembali kepada teman-temannya, anak cucunya kelak dan semua orang. Karakter akan muncul dan menjadi suri tauladan di sekolah dan masyarakat kelak. Mari kita budayakan literasi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitar kita. Salam literasi. Demikian tadi cerita dengan judul Menumbuhkan Bakat Bercerita karya Ibu Sri Astuti. Sri Astuti SPD lahir di Cilacap, menyelesaikan S1 di Universitas Terbuka tahun 2015. Kegiatan sekarang menjadi guru di SD Negeri Segara Langu 2, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih.